Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian. Bersama dengan Ibu Syera, hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPA khususnya untuk kelas 7 SMP. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bab besaran dan pengukuran pada makhluk hidup. Namun khusus untuk video ini kita akan lebih membahas mengenai besaran. Oke, untuk slide kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai definisi dari besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka serta satuannya. Jadi, yang perlu kalian garis bawahi bahwa besaran itu dapat diukur. Ketika dia dapat diukur, dia memiliki angka atau nilai serta satuannya. Artinya, dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kita sudah mengenal besaran. Contohnya ada massa, panjang, tinggi, suhu, kemudian ada intensitas cahaya. Nah, tadi yang sudah Ibu sebutkan adalah beberapa contoh dari besaran. Karena besaran itu sangat banyak, artinya pasti ada besaran dasar yang akan mendasari dari begitu banyak besaran-besaran yang sudah kita kenal. Nah, jadi di sini besaran itu terbagi menjadi dua. Ada apa aja? Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri. Dia adalah besaran dasar. Nah, kemudian selain dari besaran pokok, maka besaran tersebut disebut sebagai besaran turunan. Jadi besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Nah, di sini kita akan mempelajari juga mengenai satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran, di mana satuan itu terdiri dari satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku itu merupakan hasil pengukuran yang menunjukkan bahwa hasilnya itu akan sama meskipun dilakukan oleh orang lain ataupun dilakukan di tempat lain. Itu adalah pengertian dari satuan baku. Nah, kemudian ada satuan tidak baku. Kalau satuan tidak baku adalah hasil pengukuran yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Jadi, untuk memperjelas mengenai pengertian satuan, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk memperjelas perbedaan antara satuan baku dan tidak baku, kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada dua gambar. Kalian bisa perhatikan dulu di gambar pertama. Ceritanya di gambar pertama itu ada Ibu dan Budi. Mereka sedang mengukur sebuah meja menggunakan jengkal tangan mereka masing-masing. Kira-kira apakah hasil pengukuran yang dilakukan keduanya akan menghasilkan angka yang sama? Tentunya akan menghasilkan nilai yang berbeda. Karena apa? Karena bisa kalian lihat bahwa jengkal tangan Ibu dan jengkal tangan Budi itu beda ukurannya. Di mana tangan Ibu memiliki jengkal tangan yang lebih besar dibanding dengan Budi. Artinya nanti di akhir maka akan terjadi perbedaan nilai atau angka dari hasil pengukuran meja tersebut. Nah, itu adalah penjelasan dari satuan tidak baku. Jadi ketika diukur oleh orang yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Nah, itu adalah pengertian dari satuan tidak baku. Nah, terus contohnya dari satuan tidak baku itu ada apa aja? Ada jengkal, kemudian langkah kaki, kemudian ada depa, ada hasta. Nah, itu adalah beberapa contoh pengukuran menggunakan satuan yang tidak baku. Nah, kemudian untuk yang gambar yang kedua bisa kalian lihat. Misalnya ini adalah siswa dan guru, di mana siswa mengukur buku menggunakan penggaris, kemudian Pak Guru mengukur meja menggunakan meteran. Nah, kira-kira ketika siswa tersebut sudah selesai mengukur buku dengan penggaris, kemudian Pak Guru mengukur buku dengan penggaris, apakah hasilnya akan sama? Ya, pasti hasilnya akan sama. Karena apa? Karena mereka menggunakan alat ukur yang sama, yaitu penggaris. Ya, kemudian begitupun sebaliknya, ketika murid mengukur meja menggunakan meteran, kira-kira apakah hasilnya akan sama dengan hasil pengukuran Pak Guru tersebut? Tentunya hasilnya akan sama karena mereka menggunakan alat ukur yang sama. Jadi, gambar kedua merupakan contoh dari definisi satuan baku. Jadi bisa tahu ya perbedaan antara satuan baku dengan satuan tidak baku. Kalau satuan tidak baku, itu dia kalau diukur oleh orang yang berbeda, hasilnya bakal beda. Nah, tapi kalau satuan baku ketika diukur oleh orang yang berbeda, hasilnya akan sama karena mereka menggunakan alat ukur yang sama, ya kan? Kayak gitu. Nah, kemudian bisa kalian lihat nih di gambar ketiga. Berarti bisa dilihat ya, kalau yang ini berarti si Ani itu sedang melakukan pengukuran menggunakan satuan baku karena dia menggunakan penggaris. Jadi ini satuan
baku. Pengaplikasian dari satuan baku nih. Kalau yang ini kan gambar 3A, kalau yang 3B berarti dia menggunakan satuan tidak baku. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau gambar 1 itu adalah pengaplikasian dari satuan tidak baku. Kalau gambar yang B itu adalah pengaplikasian dari satuan baku. Nah, untuk di bab saat ini nanti kita akan lebih membahas mengenai satuan baku. Seperti itu. Oke, setelah kita mempelajari mengenai definisi besaran pokok, besaran turunan, satuan baku, satuan tidak baku, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai besaran pokok. Coba kalian perhatikan tabel di bawah ini. Ini adalah tabel dari besaran pokok. Bisa kalian lihat, nama besarannya ada 7. Jadi besaran pokok itu ada 7 buah besaran pokok, di mana itu menggunakan sistem satuan internasional. Apa sih sistem satuan internasional itu? Sistem satuan internasional adalah Sistem satuan internasional adalah suatu sistem yang dibuat oleh organisasi standar internasional, yaitu International Bureau Weight and Measure atau BIPM. Mohon maaf kalau spellingnya agak kurang tepat. Nah, di mana organisasi ini itu menyeragamkan satuan agar bisa diseragamkan untuk seluruh dunia. Makanya namanya satuan internasional. Jadi penyeragaman satuan untuk seluruh dunia. Kayak gitu. Nah, di sini organisasi ini adanya itu di Prancis, di mana bahasa dasar mereka itu adalah bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Maka dari itu nanti kalau kamu melihat dari simbol besaran, ini, itu nanti akan ada beda. Misal kayak panjang, kok simbol besarannya L kecil. Nah, itu ada kaitannya mengenai bahasa dasar mereka, yaitu Prancis dan Inggris. Nanti saya jelaskan. Nah, tadi kenapa organisasi ini membuat sistem satuan internasional? Tadi tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk menyeragamkan dalam hal mempermudah ketika kita melakukan suatu pengukuran. Walaupun sebenarnya di dunia ini nggak cuma ada sistem satuan internasional, ada juga sistem sistem metrik dan sistem imperial, di mana itu masih digunakan di beberapa negara. Contohnya nih kayak sistem imperial. Kalau di sistem imperial misalnya di negara Amerika. Kalau di Amerika itu dia masih menggunakan sistem imperial untuk satuan suhu. Di mana kalau misalnya di satuan internasional untuk suhu itu kan kita menggunakannya kan Kelvin ya. Tapi kalau di Amerika itu makanya Fahrenheit. Nah, ataupun kayak kita di Indonesia menggunakannya Celsius gitu ya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel berikut. Nah, di sini kan ada pertama nih ada panjang ya. Ada panjang. Ini ada panjang. Panjang nama besarannya, kemudian simbol besarannya L kecil. Sebenarnya itu dari kata apa sih? Dari kata length. Itu kan panjang ya. Bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu artinya panjang. Jadi simbol besaran itu L kecil, di mana satuannya itu adalah meter. Terus simbol meter itu M kecil. Kemudian ada massa. Kalau massa itu simbol besarannya M kecil, atau di sini adalah sebenarnya mass. Di mana nama satuannya itu adalah kilogram. Terus simbolnya apa kalau kilogram? Ya, kalian sering dengar lah ya, kalau kilogram itu simbolnya itu kg. Kemudian ada waktu. Waktu itu simbol besarannya T kecil. Waktu itu time. Nah, di mana dia memiliki nama satuannya itu adalah sekon. Jadi kalau di sistem satuan internasional untuk waktu satuan itu sekon, bukan jam, bukan menit, tapi sekon atau detik. Simbolnya itu adalah S kecil ya, Nak. Kemudian ada suhu. Ada suhu, simbol besarannya itu adalah T besar. Di mana nama satuan mereka itu adalah Kelvin. Jadi kalau untuk sistem satuan internasional, mereka tidak menggunakan Fahrenheit, tidak menggunakan Celsius, tidak menggunakan Reaumur, tapi menggunakan Kelvin. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini kalau misalnya kalian menulis suhu dalam bentuk Kelvin, itu kalian nggak boleh nulisin 0 derajat gitu. 0 derajat Kelvin, itu kurang tepat. Jadi kalian nulisnya only K besar.
kecuali kalian nulisnya dalam bentuk Celsius, derajat Fahrenheit, derajat Reaumur, seperti itu ya. Selanjutnya dilihat ini dimensinya. Sebenarnya dimensi ini nanti penulisannya pakai kurung berawal ya. L itu length, kemudian M besar itu mass, T itu time. Nah, kalau yang ini kira-kira apa nih? Bentuknya kayak angka 0 terus ada di garis tengah-tengahnya. Ini namanya itu adalah theta. Apa sih theta? Ini sekedar informasi untuk kalian. Jadi theta itu adalah abjad ke-8, kayaknya iya benar ke-8 di bahasa Yunani. Jadi kalau di bahasa Yunani, abjad ke-8 itu adalah theta. Untuk yang kalian tahu, kita sudah begitu panjang ya mengalami masa pandemi corona ini. Nah, di mana kalau kalian pernah dengar di berita itu virus corona tuh ada nama-namanya kan sekarang, ada variannya. Nah, di mana variannya itu sebenarnya itu ditetapkan oleh WHO. Jadi WHO, di mana di dalam WHO itu ada ilmuwan-ilmuwan luar biasa ya, sangat pintar, sangat cerdas dalam bidang mereka, di mana mereka itu akhirnya menyatakan bahwa varian virus corona itu menggunakan nama abjad Yunani. Makanya kalau kalian dengar, pernah nggak sih varian alfa, beta gitu kan? Nah, itu adalah namanya itu alfa, beta, gamma, itu adalah nama dari abjad Yunani. Mungkin nanti setelah ini bisa, kalau kalian pengen lebih tahu lebih lanjut, kalian bisa searching di Google abjad Yunani. Terus kalian bisa searching lagi WHO mengganti nama varian virus corona menggunakan abjad Yunani. Gitu. Coba kalian cari ya. Ini kan informasi pengetahuan umum ya untuk kalian. Nah, selanjutnya ada kuat arus. Untuk kuat arus itu simbolnya I kecil. Terus nama satuannya adalah ampere, simbol satuannya A besar. Jadi kalau misalnya ada tulisan seperti ini, I sama dengan 2A. Jadi bacanya itu sebenarnya kuat arusnya adalah 2 ampere. Gitu. Jadi kalau di ampere ini, saya punya cerita. Kalau untuk kuat arus, jadi kuat arus itu ditemukan oleh seseorang yang namanya adalah Andre Marie Ampere. Nah, di mana nama belakang beliau didedikasikan sebagai nama satuan dari kuat arus. Jadi beliau menjelaskan kuat arus itu apa sih, kayak gitu. Nah, kemudian ada intensitas cahaya, itu punya nama satuan yaitu adalah kandela. Kalau simbol satuannya itu adalah CD. Kemudian dia itu punya simbol besaran itu I besar ya. Selanjutnya ada jumlah molekul zat. Simbol besarannya itu adalah N besar, nama satuannya itu mol. Terus simbol satuannya itu mol. Gitu. Nah, ini adalah nama-nama besaran pokok. Oke, untuk di set kali ini saya akan membahas mengenai tadi 7 nama besaran pokok. Yang pertama ada panjang. Kalau panjang itu meliputi apa sih? Meliputi lebar, tinggi, jarak, perpindahan. Nah, kemudian yang kedua ada massa. Massa itu adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Jadi perlu kalian ingat ya, kalau massa itu massa dengan berat itu berbeda ya, Nak. Massa itu tidak sama dengan berat. Karena kalau massa itu nanti masuknya ke besaran pokok, kalau berat itu masuknya ke besaran turunan. Perlu kalian ingat juga, turunan. Nah, tadi perlu kalian ingat kalau massa itu dia sifatnya tetap. Tapi kalau berat tidak tetap. Kenapa? Karena nanti kalau di berat itu dia dikalikan oleh gravitasi. Dalam artian gini, tetap itu ketika misalnya ada jadi gini, kalau massa itu kan tetap, artinya kalau misalnya kamu nanti di bulan, ya massa kamu tetap, tapi berat kamu berbeda. Karena apa? Karena gravitasi bumi sama bulan itu beda. Bukan maksudnya gini, oh massa itu tetap, berarti kalau aku di Bandung, di Jakarta, ya tetap massanya. Terus berarti kalau aku di Bandung sama di Jakarta, berarti berat aku beda. Enggak, maksudnya gravitasi itu kan
gravitasi bumi itu kan nilainya 9,8, kalau dibulatkan 10. Nah, nanti kalau di bulan beda lagi kan gravitasinya. Coba nanti kamu cari gravitasi bulan itu berapa. Nanti ketika dikalikan dengan massa itu akan mendapatkan hasil yaitu berat. Karena nanti kalau berat rumusnya itu W sama dengan M kali G. Nanti ini akan saya bahas di slide selanjutnya. Ini hanya bahas singkat aja. Jadi ingat ya, kalau massa dengan berat itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau massa itu adalah sesuatu yang terkandung dalam suatu tubuh kita ataupun dalam suatu benda, tapi kalau berat itu adalah hasil kari dari mana? Dari massa dikali dengan gravitasi di mana kita berada. Seperti itu. Nah, kalau massa satuannya itu apa? Kilogram, kalau berat satuannya Newton. Seperti itu ya, Nak. Oke, untuk selanjutnya. Yang ketiga itu ada waktu. Kalau waktu itu adalah seluruh rangkaian ketika suatu proses itu berjalan. Waktu, tadi ingat ya, satuan SI-nya ada sekon. Kemudian ada kuat arus. Nah, kuat arus itu apa sih? Kuat arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Kemudian ada suhu. Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur, panas, dan dingin yang diukur dengan termometer. Di mana maksud kuantitatif ini adalah dia sifatnya itu kuantitatif. Datanya numerik. Maksudnya numerik itu datanya angka. Kalau kamu ngeliat di termometer suhu itu nunjukinnya angka kan? Kayak gitu. Kemudian ada intensitas cahaya, yaitu adalah banyaknya cahaya yang dipancarkan ke segala arah oleh sebuah sumber cahaya per satuan waktu. Biasanya per satuan waktunya itu adalah per detik atau per second. Kemudian ada jumlah molekul zat, di mana jumlah molekul zat adalah besaran yang menyatakan jumlah elemen zat, bisa berupa molekul atau unsur, ion, ataupun senyawa. Oke, tadi setelah kalian melihat begitu ya sekitar 7 nama besaran pokok, terus banyak kayak gitu. Kira-kira gimana ya agar mudah memahaminya? Pasti kalian kalau udah gitu, aduh pusing banget ya, aduh ini Bu Syera pusing deh Bu, gimana cara biar cepet ya Bu pahaminnya, terus lebih mudah juga sehingga menghafalnya. Jadi ada nih kata-katanya. Jadi kata-kata ini dibentuk kemudian dari dari huruf-huruf tersebut itu mewakili dari nama besaran pokok. Nah, jadi dengan seperti ini kalian akan lebih mudah untuk memahami nama-nama besaran pokok. Kemudian ketika kalian lebih mudah untuk memahaminya, pasti kalian akan lebih cepat untuk menghafalnya. Seperti itu. Nah, di sini apa sih kata-katanya? Kata-katanya adalah Kata-katanya adalah jiwaku SMP. Karena kalian baru masuk SMP ya, dari SD ke SMP, jadi jiwa-jiwa kalian tuh jiwa-jiwa SMP gitu. Nanti kalau udah SMA, jiwanya ya SMA kayak gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, di sini kata-katanya adalah jiwaku SMP, di mana dari setiap huruf ini yang merangkai kata ini itu akan mewakili nama-nama dari besaran pokok sehingga akan memudahkan kalian untuk menghafalnya. Ya, coba kita yang pertama ya, ada huruf J. Nah, J di sini itu mewakili besaran pokok apa ya? Mewakili besaran pokok jumlah molekul zat. Nah, tadi simbolnya apa yo? Jumlah molekul zat. Ya, simbolnya adalah N besar. Kemudian satuannya apa tadi ya? Satuannya itu adalah mol. Kemudian selanjutnya I. Apa ya I? I itu tadi apa? Intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya itu tadi simbol besarannya apa? Besar. Satuannya apa tadi? Kandela. Singkatannya CD. Kemudian ada Wa. Wa di sini apa? Waktu. Waktu simbolnya apa? Simbolnya itu adalah T kecil. Satuan SI-nya apa? Sekon. Jadi di sini ini saya bahas satuan SI ya, Nak. Jadi kalian harus membiasakan diri menggunakan satuan SI. Nah, selanjutnya Q. Q itu apa ya? Q di sini mewakili besaran pokok, yaitu kuat arus. Tadi simbolnya apa? Kuat arus tuh yang ada nama penemunya, itu simbolnya adalah I kecil. Nah, nama satuannya itu didedikasikan dari nama belakang penemunya. Tadi apa namanya?
ampere. Atau kita singkat A besar. Kemudian S-nya itu kira-kira apa ya, Nak? S-nya itu adalah suhu. Simbolnya T besar. Walaupun nanti kamu akan ketemu kalau di fisika T besar itu nggak hanya merepresentasikan suhu ya, bisa juga untuk Tesla, bisa juga untuk periode, gitu. Nanti akan ketemu di bab-bab selanjutnya. Tenang aja. Kemudian suhu tadi satuan internasionalnya apa? Kelvin. Ingat ya, satuannya Kelvin. Nah, tulisannya K besar. Ingat, nggak perlu menggunakan simbol derajat. Kemudian M-nya itu apa? M-nya itu massa. Simbol besarannya M kecil. Kemudian satuan SI-nya apa? Kilogram. Dan yang terakhir ada P. P itu mewakili besaran pokok apa? Yaitu besaran pokok panjang. Kan? Panjang. Kemudian lambangnya itu L kecil. Kemudian dia punya satuan internasional apa? Meter. Atau kita tulis M kecil. Nah, ini adalah kata-kata yang akan memudahkan kalian, atau bukan kata-kata, satu kata yang akan memudahkan kalian dalam memahami besaran pokok, yaitu jiwaku SMP. J itu mewakili jumlah molekul zat, satuannya mol. Kemudian I-nya intensitas cahaya, satuannya kandela. Kemudian W-nya waktu, satuannya sekon. Kemudian Q-nya kuat arus, lambangnya I kecil, satuannya ampere. Kemudian S-nya suhu, simbolnya T besar, satuannya Kelvin. Kemudian M-nya itu mewakili massa, simbolnya M kecil. Kemudian satuannya kilogram. Dan yang terakhir ada panjang, di mana punya simbol besaran itu L kecil dan punya satuan SI-nya itu adalah meter, atau kita tulis M kecil. Semoga ini akan memudahkan kalian dalam memahami mengenai besaran pokok, sehingga ketika kalian mudah memahaminya, otomatis kalian akan lebih mudah untuk menghafalnya. Oke, setelah tadi kita belajar mengenai besaran pokok, sekarang kita coba ke contoh soalnya ya, Nak. Nah, di sini Ibu sudah punya 2 soal. Yang pertama, coba kalian perhatikan soalnya. Yang pertama adalah, perhatikan tabel berikut. Besaran pokok, alat ukur, dan satuan dalam sistem internasional atau SI yang benar sesuai tabel ditunjukkan pada nomor. Coba kalian lihat. Yang pertama, kalau misalnya nih kalian agak bingung ya, alat ukurnya apa ya? Gitu. Santai aja, santai. Gak usah dibawa pusing. Kita lihat dulu besaran dan satuannya. Karena tadi kalian sudah mempelajari kan? Ingat ya, singkatannya tadi, katanya adalah jiwaku SMP. Oke, yang pertama ada massa. Nah, massa satuannya kilogram. Itu benar nggak? Benar, ya kan? Karena massa itu satuan SI-nya adalah kilogram. Berarti ada nomor satunya benar. Nah, selanjutnya ada suhu. Suhu satuannya Celcius. Itu benar? Nah, itu nggak benar. Kurang tepat. Karena apa? Harusnya suhu itu satuan SI-nya itu adalah Kelvin. Jadi nomor 2 itu salah. Walaupun alat ukurnya benar, tapi satuannya salah. Ya kan? Kurang tepat. Jadi, kalau lihat di pilihannya langsung. Kalau ada angka 2-nya berarti itu bukan pilihan yang harus dipilih. Nah, ada 2-nya salah. Berarti antara antara B dan D. Kemudian kita lihat lagi waktu. Waktu alat ukurnya stopwatch. Ya, kalau waktu kamu tahu ya, alat ukurnya stopwatch. Kemudian satuannya sekon. Nah, ini benar. Jadi, ntar dulu kita lihat lagi nih, panjang. Kalau panjang, alat ukurnya mikrometer skrup. Harusnya bukan mikrometer skrup ya. Tapi nanti ini kita akan pelajari lebih lanjut untuk alat ukur. Sekarang kita lihat dulu satuannya. Kalau panjang, satuannya milimeter untuk SI. Nah, itu kurang tepat ya, Nak. Karena apa? Karena satuan panjang itu untuk SI adalah meter. Jadi, kalau ada nomor 4-nya salah. Jadi, tinggal pilih deh. Jawabannya adalah B. Nomor 2 dan nomor 3. Oke, untuk soal selanjutnya. Soal nomor 2. Coba perhatikan tabel berikut. Besaran pokok, satuan dalam sistem internasional, dan alat ukur yang sesuai ditunjukkan oleh nomor. Coba kamu lihat nomor 1 nih.
Nomor 1 ada massa. Satuannya gram, alat ukuran deraca. Deraca itu memang alat ukur untuk massa. Nanti deraca ada berbagai jenis, nanti kita akan pelajari di video selanjutnya. Nah, dilihat di sini, satuannya gram. Nah, itu kurang tepat ya, Nak, karena harusnya massa itu satuannya adalah kilogram. Nah, jadi kalau ada nomor 1 itu salah. Tinggal kamu cari nih di pilihan gandanya, oh kalau ada nomor 1 ya salah, berarti aku nggak usah pilih itu. Berarti antara A dan B itu kurang tepat. Kemudian suhu. Suhu itu satuannya Kelvin. Nah, itu benar ya. Alat ukurnya termometer. 2 benar. Kemudian waktu. Waktu itu satuan SI-nya sekon. Itu benar juga. Kemudian alat ukurnya stopwatch. Itu benar. Nah, yang terakhir panjang. Wah, panjang benar nih satuannya meter. Tapi kita lihat alat ukurnya itu apa? Speedometer. Itu kurang tepat ya, Nak. Speedometer itu kalau nggak salah untuk kecepatan. Jadi ini kurang tepat. Oke, jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah C. Gitu. Jadi kalau kalian memahami dengan sangat baik tadi cara singkat untuk mempelajari besaran pokok ya tadi jiwaku SMP, ketika kalian bertemu dengan soal-soal seperti ini, insya Allah kalian mengerjakannya akan sangat mudah dan sangat terbantu. Ketika kalian memang benar memahami materi tersebut dengan tadi yang dipermudah dengan kata-kata yaitu tadi apa? Jiwaku SMP. Nah, setelah tadi kita sudah belajar mengenai besaran pokok yang ada 7 nama besaran pokok, di sini saya akan lebih memperdalam besaran pokok nih, besaran pokok dalam sistem satuan SI khususnya untuk massa, kemudian panjang, kemudian suhu, kemudian waktu. Jadi ada 4 yang akan kita perdalam lebih lanjut. Karena apa? Karena nanti kita akan belajar untuk mengkonversi satuan-satuan yang digunakan dalam besaran pokok tersebut ke satuan SI seperti itu. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas mengenai panjang. Dimana ingat ya, tadi panjang memiliki satuan SI yaitu meter. Nah, ketika kamu mendapatkan soal, kemudian soal tersebut kamu harus mengkonversinya, kamu harus mengubahnya menjadi bentuk satuan SI. Nah, caranya adalah kamu mengkonversinya kan dengan apa nih? Alat bantunya yaitu dengan tangga satuan panjang. Ini di SD ya sudah belajar. Nah, untuk di sini yang pertama dilihat, ingat pelajaran SD kalau untuk tangga satuan panjang biasanya kalau mau mudah ngapalinnya kan ada hafalannya ya. Kucing hitam dalam mobil Desi centil, kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir. Gitu kan biasanya ngapalinnya, ataupun ada versi yang lain, it's okay, terserah kalian, yang penting kalian akan mudah menghafalnya ketika kalian mendapatkan soal untuk dimana soal tersebut kalian harus mengkonversi satuan dari satuan yang ada di soal, kemudian kalian harus konversi ke sistem satuan internasional. Dengan kayak gitu kalian akan lebih mudah untuk kalian akan lebih mudah untuk mengerjakan soal yang menyelesaikannya dengan tepat. Oke, di sini ada yang kilometer, hektometer, dan sebagainya. Nah, ini untuk yang pangkat 1 ya. Jadi kilometer, hektometer, dekameter. Nah, ketika dia turun satu tangga itu dikali 10. Sedangkan kalau naik satu tangga itu dibagi 10. Ini pelajaran SD ya. Oke, tapi nggak apa, kita review di sini. Kemudian, ingat, tapi kalau misalnya kalian ketemunya, bentuknya kayak gini. Kalau kayak gini kan sebenarnya itu kilometer pangkat 1, tapi kan nggak dibaca ya. Jadi only kilometer atau hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini, kamu ketemunya kilometer pangkat 2 atau bacanya kilometer persegi. Ingat ya, ini bacanya itu persegi. Nah, karena di sini ada pangkat 2, jadi setiap naik dan turun itu bukan lagi dikali atau dibagi 10, tapi dikali atau dibagi 100. Kalau misalnya dia turun satu tangga, berarti dia apain? Dikali 100. Tapi kalau naik satu tangga, berarti dibagi 100. Kamu lihat ya, perhatikan. Biasanya ini luas. Kalau luas itu biasanya makanya kilometer persegi atau meter persegi, seperti itu. Kemudian, yang terakhir itu ada yang bentuknya seperti ini, nak. Nah, yang ini bentuknya pangkat 3 atau kita bacanya itu kubik. Kubik. Nah, di sini jadi kalau tadi yang yang pangkatnya 2 atau bacanya persegi itu setiap naik atau turun dikali atau dibagi 100, sedangkan kalau yang kubik atau pangkat 3 itu nanti bukan 100 atau bukan 10. Kan pangkat 3 berarti 10
10 kali 10. Maka dari itu dapatlah hasil 1000. Jadi setiap naik itu dibagi 1000, setiap naik satu tangga dibagi 1000, sedangkan setiap turun satu tangga itu dikali 1000. Seperti itu ya, Nak. Jadi kamu harus lebih teliti melihatnya. Dia menggunakan tidak menggunakan pangkat, atau menggunakan pangkat 2, atau menggunakan pangkat 3. Oke? Nah, selanjutnya itu ada yang bentuknya inch atau inci. Nah, kalau di sini dilihat, 1 inci sama dengan 2,54 cm. Kemudian kalau dikonversi lagi ke meter, berarti kan dari cm ke meter nih. Berarti dibagi kan, dibagi 100, tinggal kamu bagi aja 2,54 dibagi 100, hasilnya 0,0254 meter. Ada juga feet, yard, kemudian mil. Nah, ini adalah bentuk satuan panjang yang akan sering kalian lihat. Kemungkinan besar tuh yang sering kalian lihat tuh yang ini ya. Yang ini, yang ini, yang ini. Sama ini bisa inci keluar nih biasanya. Kalau untuk feet, yard itu agak jarang sepertinya ya, Nak. Tapi pokoknya intinya kalian pahamin yang ini dulu. Ini yang saya udah tandain ya, Nak. Oke? Nah, sekarang setelah kita mempelajari mengenai panjang untuk konversi satuan panjang ke satuan SI, kita coba latihan soal ya, Nak. Jadi ini kita coba latihan soal untuk mengkonversi dari misalnya dari kilometer ke meter atau dari milimeter ke sentimeter. Jadi nggak hanya untuk mengkonversi ke SI aja, tapi ini soalnya beragam. Oke? Coba kalian buka buku kalian. Ya, kalian punya buku paket, dibuka, diuji kompetensi 1.1 halaman 11. Oke, untuk nomor 1, 30 km sama dengan berapa meter? Nah, ini kebetulan berarti kan dari kilometer ke meter diubah ke satuan SI. Kira-kira berapa ya? Dari kilometer ke meter, berarti turun atau naik tangganya? Tangganya adalah turun, ya kan? Nah, setiap satu tangga itu dikali 10, berarti kalau dari kilometer ke meter itu turunnya berapa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti turunnya 3 kali. Berarti kalau 3 kali karena di pangkatnya Ornisa nggak ada pangkatnya, atau sebenarnya pangkatnya itu 1 kan, tapi nggak ditulis, jadi tinggal dikali 1000. Jadi jawabannya, jadi jawabannya itu adalah 30 dikali 1000 atau 3000 meter. Tulis ini 3000 meter. Oke, selanjutnya. Nomor 2. 4 inci berapa meter ya? Tadi udah dilihat 4 inci berapa meter? Nah, 1 inci itu hasilnya adalah 0, aduh, sorry. Oke, nah di sini berarti 4, kan dari inci ke meter berarti dikali 0,0254. Maka hasilnya adalah 0,1016 meter. Nah, ini hasilnya. Jadi kamu kali nih, karena 1 inci itu nilainya adalah 0,0254 meter. Jadi jawabannya 0,1016 meter. Seperti itu ya, Nak. Kemudian nomor 3, 5 meter berapa milimeter? Nah, kamu ingat coba dari meter ke milimeter. Berarti naik apa turun tangganya? Tangganya turun. Milimeter berarti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti dia turun 3 tangga karena dia nggak ada pangkat 2 atau pangkat 3, berarti tinggal dikali 10. 3 kali 10 kali 10 kali 10, berarti dikali 5, 5 dikali 1000. Berarti jawabannya adalah 5000 mm. Oke, gampang bukan? Untuk selanjutnya, kita tulis di sini. Oke, selanjutnya 1 meter itu berapa kilometer ya? Nah, ingat meter ke kilometer. Kilometer kan paling tinggi, berarti otomatis naik tangganya. Berarti dibagi, bukan dikali. Berarti dibagi berapa dari meter ke kilometer? Kilometer, dekameter, meter. Berarti dia otomatis naik 3 kali. Berarti dibagi 1000. Jadi 1 dibagi 1000. Nah, ini gimana jawabnya? 1 dibagi 1000. 1 dibagi 1000 itu berapa? Hasilnya 0 ya. 0,
0,1. 1000 tuh ada berapa angka? Ada berapa 0? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasih 0,0. Jadi jawabannya 0,001 km. Nah, nanti ini sebenarnya ada submaterinya yaitu tentang notasi ilmiah. Nanti kita akan pelajari ya, Nak. Jadi untuk mempermudah kamu nanti ketika mendapat soal-soal tipe yang bentuknya pecahan desimal kayak gitu. Jadi di sini jawabannya berapa? 0,001. Oke, untuk selanjutnya itu yang terakhir. 250 mm itu berapa meter? Karena milimeter itu paling bawah, otomatis untuk naik ke meter dia naik tangga, ya kan? Berapa naik tangganya? Naik tangganya itu 3 kali. Meter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti dia naik 3 kali. Artinya sama seperti soal sebelumnya, itu dibagi 250 dibagi 1000. Nah, kita coret nolnya nih ya. 1, 1. Nah, 25 dibagi 1 itu berapa ya? Kamu tulis 25 bagi 1 berarti berapa kira-kira jawabannya? Kamu tulis di sini. Karena 100 ada 2 0, kamu tulis kan? 25. Nah, 1, 2. Berarti di sini ada koma. 1, 2. Nah, di sini kasih koma. 0. Kayak gitu. Jawabannya 0,25. Sampai sini? Bisa dimengerti ya, Nak? Nah, untuk yang selanjutnya setelah kita pelajari mengenai panjang, sekarang kita pelajari mengenai massa. Dimana, ingat ya, massa itu satuan SI-nya adalah kilogram. Terus gimana caranya untuk mengkonversinya dari berbagai banyak satuan massa? Nah, ini ada juga nih tangga satuan massa, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, ini adalah tangga satuan dari massa. Kemudian ada juga yang seperti ini. Nah, ini biasanya nih sering keluar, ya kan? Kayak 1 ton, berapa kilogram, 1 ton, berapa kuintal. Nah, ini yang biasanya nanti keluar di beberapa soal ujian, ya. Nah, ini kalian pahamin. Oke, untuk lebih mudah memahaminya, kita ke soal ya, Nak. Oke, sekarang coba buka buku paket IPA kalian yang buku Erlangga. Di halaman uji kompetensi 1.2 halaman 12. Jadi waktu itu kan Ibu udah pernah memberikan tugas. Nah, di sini kita bahas sekalian ya, Nak. Oke, nomor 1. 2,5 ton itu berapa kilogram ya? 2,5 ton itu berapa kuintal ya? Maaf. Oke. Nah, 2,5 ton itu berapa kuintal? Tinggal kamu kali 10, karena 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Jadi kamu kali di sini. 2,5 dikali 10. Nah, ini kan ada satu angka di belakang koma. Kamu punya 10 kan? Tinggal kamu coret. Jadi jawabannya 20. Nomor 2, 18 kuintal itu berapa kilogram ya? Tinggal dikali, ya kan? 1 kuintal itu nilainya itu adalah 100 kilogram. Berarti kalau kamu punya 18 kuintal, tinggal kamu kali. 18 dikali 100. Jawabannya, sorry ya nih kalau agak goyang. 1800 kilogram. Ini kuintal. Kita pindahin di sini. Oke? Next, nomor 3. 20 kilogram kira-kira berapa ton ya? Nah, berarti ini dari kilogram ke ton. Nah, diingat ya, 1 ton itu sama dengan 100 kilogram. Berarti kalau dari ton ke kilogram dikali, berarti kalau dari kilogram ke ton dibagi. Tinggal kamu bagi. Berarti 20 dibagi 100. Mohon maaf, kilogram ke ton. Sorry, ini kuintal. Kilogram ke ton itu 1000.
1 ton itu setara dengan 1000 kg. Kalau 1 kuintal itu setara dengan 100 kg. Maaf, kurang ya. Nah, tinggal berarti 20 dibagi 1000. Kita coret nolnya 1, 2. Nah, ini kan gue bagi 100. Ada berapa nol di sini? 2 kan? Kamu tulis di sini. 2. Otomatis kan hasilnya desimal ya? Hitung. Ini kan ada 2 nol. 1, 2. Ada nol di sini, berarti koma di sini. Hasilnya 0,02. 0,02. Oke, selanjutnya. Nah, di sini 50 gram berapa miligram ya? Nah, dari gram ke miligram. Dari gram ke miligram. Berarti di apa ini? Dari gram ke miligram itu dikali atau dibagi? Dikali ya, Nak. Gram ke miligram berarti dikali 1000. Pakai tangga satuan panjang aja tadi. Sorry, pakai tangga satuan berat aja tadi. Satuan massa. Gram ke miligram. Oke, berarti dikali 1000 berarti, sorry lupa, 50 dikali 1000 sama dengan 50.000. Jadi jawabannya 50 mg. Oke, yang terakhir 750 gram berapa ons? Nah, 1 ons itu nilainya 1 ons itu setara dengan 100 gram. Berarti kalau dari gram ke ons kamu bagi, tinggal kamu bagi 750. Enggak muat ya, di bawahnya aja. 700 berarti di sini 750 dibagi 100. Coret nolnya 75 bagi 10. Koma kan? 7,5. Gampang bukan? Oke, jadi intinya kalian pelajari dengan sangat baik. Kalian bisa review dengan melihat video ini, diulang, latihan soal. Insya Allah kalian akan paham dengan sangat baik. Oke? Nah, untuk yang ketiga, kita akan bahas yaitu besaran pokok waktu, di mana satuan SI-nya tadi ingat ya, sekon atau detik. Nah, di sini kalau konversinya itu diingat, kalau 1 hari ada 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik atau 60 sekon. 1 sekon berarti tinggal dibalik aja. 1 menit 60 sekon, berarti kalau 1 sekon tinggal dibalik. 1 dibagi 60, 1 per 60 menit. Begitupun menit ke jam. 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Kalau 1 jam ada 3.600 sekon, 1 hari ada 86.400 sekon. Nah, untuk soalnya kita coba kerjakan. Nah, di sini contoh soalnya. Coba kamu lihat ya. Kamu punya 2,5 jam. Kira-kira itu berapa menit ya? Kamu lihat berarti dari jam ke menit. Itu berarti diapain? Dikali kan? Berarti tinggal kamu kali. 2,5 dikali 60. Nah, ini kan 2,5 dikali 60 ya, Nak. Ini 60 ada satu angka di belakang koma. Tinggal kamu coret. Berarti ini komanya hilang. Jadinya 25 dikali 60. Hasilnya adalah 150 menit. Oke, next nomor 2. Nomor 2 itu 30 detik berapa menit? Berarti dari detik ke menit. Dari yang lebih kecil ke besar, berarti dibagi ya, Nak. Dari detik ke menit atau sekon, berarti dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 60. 30 per 60. Tinggal kita coret nol ya. 3 bagi 6 disederhanakan, sama-sama dibagi 3, 1. Sama-sama dibagi 3, 2. Jadi jawabannya 1 per 2 atau setengah menit atau 0,5 menit. Itu sama aja. Nah, sekarang yang terakhir 90 menit berapa jam? Lihat, 1 jam 60 menit. Berarti kalau dari menit ke jam tinggal dibagi 60. Berarti 90 dibagi 60. Tinggal kamu coret. Jadi 9 per 6. Yo, berapa? Bu Sherry ini koma-koma. Tenang, nggak perlu pakai koma-koma. Tinggal kamu pakai perkalian yang kayak rumah. Ya. Pembagian rumah. Kamu tulis 9 dibagi 6. 9 bagi 6 itu dapatnya berapa? 1 kan? 1 kali 6, 6. Dikurang 3. Nah, 3 di sini kamu taruh aja di sini. 3 penyebutnya 6, ya kan? Kemudian kita sederhanakan. 1 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3 kan? Berarti 1 per 2 atau 1,5 jam atau 1,5 jam.
sama aja. Oke, gampang bukan? Oke, sekarang yang terakhir ya. Kita bahas mengenai suhu. Ingat ya tadi, suhu itu punya satuan SI Kelvin. Nah, di sini pada suhu kamar dan tekanan 1 atmosfer, es mencair pada suhu 273 Kelvin, sedangkan air akan mendidih pada suhu 373 Kelvin. Hubungan antara Celcius dengan Kelvin dapat dinyatakan dalam bentuk rumus. Nah, rumusnya apa? T besar sama dengan T kecil ditambah 273, di mana T besar itu mewakili suhu dalam Kelvin, sedangkan T kecil itu mewakili suhu dalam Celcius. Untuk lebih memperjelas mengenai materi ini, kita ke latihan soal ya, Nak. Oke, untuk yang terakhir kita ke soal suhu ada di buku paket kalian uji kompetensi 1.3 halaman 14. Untuk soal nomor 1. Nah, di sini biasakan ya, Nak, kalau di fisika itu kalian tulis diketahui, ditanya jawab, ya. Oke? Sepakat ya? Pertama, Reina sakit panas dan dibawa ke dokter. Suhu badannya 39 derajat Celcius. Nyatakan suhu badan Reina tersebut ke dalam satuan Kelvin. Oke, di sini kita tulis nih ya. Ibu contohkan. Diketahui. Bisa kalian singkat ya. Diketahui maksudnya. Itu suhunya, berarti kan suhu badan 39 derajat Celcius. Berarti gunakannya adalah T kecil ya. T kecil 39 derajat Celcius. Ditanyanya berarti T besarnya nih. Nah, udah ketahuan nih rumusnya. Nah, juga biasakan tulisnya ke bawah ya, Nah. Ini karena saya agak nggak muat. Jadi saya tulis ke samping karena ada soal di bawahnya lagi, takut nggak muat. Tapi jangan diikutin ya, nanti kalian tulisnya turuntun ke bawah. Oke? Biar rapi. Masukin rumusnya, berarti rumusnya tadi apa? T besar sama dengan T kecil ditambah 273. Dia punya T kecil itu 39, punya 273. Kalian jumlahkan, 9 tambah 3, 12, simpan 1, 1 tambah 7, 8, 8 tambah 3, 11, simpan 1, 3, 1, 2. Jadi jawabannya ketika dikonversi 39 derajat Celcius, berarti sekarang suhu badan Reina itu kalau dikonversi ke Kelvin, jawabannya adalah 312 Kelvin. Oke, untuk soal nomor 2. Seorang siswa melakukan percobaan pemanasan air hingga mendidih dalam percobaan air mendidih pada suhu 365 Kelvin. Jika dinyatakan dalam derajat Celcius, berapakah suhu air mendidih tersebut? Nah, sekarang kita tulis diketahuinya. Diketahui sama dengan berapa nih? Oh, ternyata ini sekarang kebalikannya ya. Diketahuinya yang Kelvin ya, 365 Kelvin. Nah, yang ditanya itu Celciusnya, T kecilnya. Jadi jawabnya, masukin rumus lagi, Nak. T besar sama dengan T ditambah 273. Nah, di sini kan kamu diketahuinya kan T besar. Nggak apa kamu tulis, Nak. Sesuai dengan rumus. Berarti T besarnya berapa? 365, ya kan? Karena diketahuinya T besarnya. Kemudian dicarinya T kecil. Nah, ditambah 273. Nah, terus kayak gini gimana caranya ya? Ini pindah ruas ya. Jadi, kamu tulis di sini apa T kecil. Nah, di sini dilihat. Ini kan 273, kita mau pindahin ke samping kan, biar T kecilnya itu sendiri. Karena ini sama-sama angka, biar bisa kita selesaikan perhitungannya. Kamu pindah ruaskan ke sini, ya kan? Nah, ketika kamu pindah ruaskan dari kanan ke kiri, itu dia akan berubah tandanya. Begitupun sebaliknya dari kiri ke kanan akan berubah tandanya. Kalau awal tandanya plus berarti jadi minus kalau diubah. Kalau misalnya sebelum diubah dia minus, ketika diubah dia akan berubah menjadi plus kayak gitu. Jadi kalau pindah ruas, kamu harus lihat tandanya, ya. Ini kan tandanya plus nih, plus 273, berarti berubah jadinya 365 kamu tulis di sini dikurang 273. Jadi jawabannya T sama dengan 92 derajat Celcius. Oke, selesai. Nah, untuk video kali ini sudah selesai, kita bahas mengenai besaran pokok. Untuk besaran turunan, kemudian pengukuran, alat ukur, penggunaan alat ukur, itu nanti akan ada di video yang lain. Oke, semangat untuk kalian, semangat untuk siswa-siswi Ibu. Semoga kalian selalu semangat belajar, walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, kita gunakan sebagaimana mestinya agar kita tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalian juga bisa searching materi ini sudah banyak di YouTube. Dan kalau misalnya kalian masih ada kesulitan atau hal-hal yang sekiranya ingin kalian tanyakan, kalian bisa personal message ke Ibu melalui WA. Oke, sekali lagi terima kasih untuk anak-anak Ibu sekalian. Semoga sehat, bahagia, senantiasa menyertai kalian semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.
terus semangat dalam belajar, semangat meraih mimpi, dan selalu ingat bahwa ada ayah bunda yang selalu mensupport kalian. Oke, semangat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.